Seorang istri berpura-pura bangkrut untuk menguji cinta suaminya. Tapi baru sehari, ia langsung diusir dan diceraikan. Tanpa mereka tahu, itu adalah awal dari pembalasan Sinta yang cerdas, yang akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Dunia mengira hidupku sempurna. Nama Sinta Anggraini seolah tak terpisahkan dari kemewahan dan kesuksesan. Setiap aku melangkah keluar dari mobil mewahku, dengan hijab yang membingkai wajahku dengan anggun, orang-orang akan berbisik, "Lihat, itu Sinta, istri pengusaha sukses Arya Wardana." Mereka tidak salah, suamiku memang sukses. Tapi mereka tidak tahu, kesuksesan yang mereka lihat adalah bayangan dari usahaku yang sebenarnya. Arya, suamiku, adalah seorang manajer di perusahaan warisannya, sementara aku adalah otak di balik banyak ide brilian yang membuat perusahaan itu melambung tinggi. Aku selalu memilih untuk tidak menonjolkan diri, membiarkan Arya menikmati semua pujian. Bagiku, kebahagiaannya adalah kebahagiaanku. Hubunganku dengan ibu mertua, Ibu Rani, lebih rumit. Wanita parubaya itu sangat menghargai status sosial dan kekayaan. Awalnya, dia menentang pernikahanku dengan Arya. Alasannya klasik, aku hanya gadis biasa dari keluarga sederhana, tidak sepadan dengan putra semata wayangnya. Tapi begitu dia tahu aku adalah pemilik jaringan butik yang sedang naik daun, sikapnya berubah 180 derajat. Tiba-tiba, aku menjadi menantu kesayangannya. Dia memanggilku, putriku, dan tak segan meminta tas bermerek atau perhiasan mahal setiap kali aku pulang ke rumahnya. Aku tidak pernah keberatan. Bagiku, itu cara untuk mendapatkan restu dan kasih sayang mereka. Aku mencintai Arya dengan tulus. 5 tahun pernikahan kami, aku selalu berusaha menjadi istri terbaik. Aku menyiapkan sarapan, mendengarkan keluh kesahnya, dan menjadi penasihatnya dalam bisnis. Aku percaya, cinta dan pengorbananku akan membuahkan kesetiaan yang sama. Aku sering bertanya-tanya, apakah mereka mencintaiku karena aku Sinta, atau karena uangku? Pertanyaan itu selalu menghantuiku, tetapi aku selalu menepisnya. Aku percaya pada kebaikan hati Arya, suamiku. Suatu sore, aku mendengar Ibu Rani dan Arya berdebat di ruang tamu. Suara mereka terdengar tegang. "Arya, kamu harus lebih tegas. Sinta itu terlalu boros. Dia sering membeli barang-barang aneh tanpa konsultasi," gerutu Ibu Rani. Aku menghentikan langkahku di ambang pintu, jantungku berdebar kencang. Boros? Semua barang yang kubeli adalah untuk investasi, bahkan tas-tas yang Ibu Rani minta itu kumasukkan ke dalam inventaris butikku. Aku tidak pernah menghabiskan uangku untuk hal-hal yang tidak berguna. "Ibu tenang saja," jawab Arya. "Sinta tahu bagaimana mengelola keuangannya. Dia sangat lihai dalam berbisnis." Aku menghela napas lega. Setidaknya Arya masih membelaku. Namun, percakapan itu tak berhenti di situ. "Tapi uang itu kan untuk keluarga kita, Arya, untuk masa depanmu. Jangan sampai dia membuat kita bangkrut," ujar Ibu Rani lagi. Kata-kata itu menusuk hatiku. Bangkrut? Apakah mereka benar-benar berpikir aku akan membiarkan hal itu terjadi? Aku merasa harga diriku diinjak-injak. Malam harinya, saat Arya pulang, aku mencoba bertanya tentang percakapan itu. "Arya, ada apa? Tadi aku dengar kamu dan ibu bicara soal keuangan," kataku dengan hati-hati. Arya mengalihkan pandangannya. "Ah, tidak ada apa-apa, sayang. Ibu hanya khawatir berlebihan. Dia takut kita menghabiskan uang terlalu cepat." Aku mengangguk, pura-pura percaya. Tapi di dalam hati, benih keraguan mulai tumbuh. Aku mulai memikirkan sebuah rencana gila.
Sebuah rencana yang akan menguji kesetiaan dan ketulusan mereka. Aku ingin tahu, apakah cinta mereka sejati, atau hanya berlandaskan harta semata. Aku ingin tahu, apakah mereka akan tetap di sisiku jika aku tidak memiliki apa-apa? Aku ingin tahu, apakah mereka masih akan melihatku sebagai Sinta, atau hanya sebagai dompet berjalan? Besoknya, aku menghubungi Riana, asisten pribadiku yang paling kupercaya. Riana, kita akan memulai sebuah skenario, kataku lewat telepon. Aku butuh kamu untuk membantuku membuat laporan keuangan palsu. Kita akan membuat seolah-olah semua usahaku mengalami kerugian besar-besaran. Riana terdiam sejenak. Mbak Sinta, ini serius? Tanyanya. Sangat serius. Aku ingin melihat sesuatu. Jawabku. Riana adalah orang yang sangat loyal. Dia tidak bertanya lebih jauh. Dia hanya mengatakan, baik, Mbak Sinta. Saya akan siapkan semuanya. Apapun yang Mbak butuhkan, saya akan bantu. Kata-katanya meyakinkan aku bahwa aku tidak sendirian. Aku memiliki satu orang yang bisa kupercaya. Aku menghabiskan sisa hari itu dengan Riana, merencanakan setiap detail. Kami membuat laporan palsu yang sangat meyakinkan. Laporan itu menunjukkan bahwa bisnis butikku, properti yang aku kelola, bahkan investasi sahamku, semuanya mengalami kerugian besar. Kami menciptakan narasi yang sempurna. Terjadi kesalahan dalam manajemen, ada penipuan dari vendor, dan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Aku tahu ini adalah langkah yang berisiko. Rencana ini bisa menghancurkan segalanya. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah lelah hidup dalam ketidakpastian. Aku butuh kepastian. Aku butuh tahu siapa yang benar-benar ada di sisiku, bukan hanya karena kekayaan yang kumiliki. Ketika matahari terbenam, aku kembali ke rumah. Aku melihat Arya sedang menonton TV di ruang keluarga. Aku mendekatinya dan duduk di sampingnya. Dia menoleh dan tersenyum. Kamu sudah pulang, sayang? Mau kuambilkan teh? Tanyanya. Aku tersenyum tipis. Tidak perlu, Arya. Ada sesuatu yang harus kubicarakan, kataku. Wajah Arya langsung berubah serius. Ia bisa merasakan aura tegang yang menyelimutiku. Ada apa, sayang? Tanyanya. Aku menarik napas dalam-dalam. Arya, kita punya masalah. Masalah besar. Udara di ruang keluarga terasa berat. Arya menatapku dengan mata penuh tanya. Ekspresi kekhawatiran terlihat jelas di wajahnya. Aku mengambil napas dalam-dalam lagi, mengumpulkan semua keberanianku. Aku memegang erat tablet di tanganku, yang berisi laporan palsu yang sudah kusiapkan. Semua usahaku bangkrut. Arya, kataku, suaraku bergetar, aktingku harus sempurna. Arya tertawa, tawa hambar yang tidak sampai ke matanya. Sayang, kamu pasti bercanda. Kamu Sinta, wanita paling cerdas yang kutahu. Tidak mungkin kamu bangkrut, jawabnya. Aku menggelengkan kepala, air mata yang sudah kusiapkan mulai menetes. Aku tidak bercanda, Arya. Kita mengalami kerugian besar-besaran. Lihat ini, kataku, menyodorkan tablet. Arya mengambilnya, matanya menyapu layar. Dia menunduk, membaca setiap baris angka yang menunjukkan kerugian. Tawa di wajahnya hilang, digantikan oleh ekspresi kaget dan pucat. Ini tidak mungkin, bisiknya, suaranya tercekat. Tadi pagi Riana menelepon. Dia bilang ada penipuan besar dari salah satu vendor, dan investasi kita di bursa saham juga anjlok drastis. Semua aset kita hilang. Arya, kataku. Arya melempar tablet itu ke sofa, tangannya mengepal. Kenapa kamu tidak bilang dari kemarin-kemarin, Sinta? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Teriaknya. Nadanya naik, bukan lagi nada khawatir, tapi nada marah dan menuduh. Aku pura-pura terkejut. Aku takut, Arya.
Aku tidak tahu harus bagaimana, jawabku lirih. Arya mengacak rambutnya, frustrasi. Takut? Ini bukan hanya soal kamu, Sinta. Ini soal kita. Kita hidup dari uangmu. Bagaimana bisa kamu setidak hati-hati ini? Bentaknya. Aku menunduk, membiarkan air mataku jatuh. Aku tahu ini adalah akting, tapi kata-katanya menyakitkan. Aku tidak menyangka ia akan semarah itu. Tiba-tiba, Ibu Rani muncul dari arah dapur, membawa segelas teh hangat. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Tanyanya, menatap kami bergantian. Arya menoleh padanya, wajahnya merah padam. Ibu, Sinta, dia bangkrut. Semua uangnya hilang, katanya dengan suara keras. Gelas teh di tangan Ibu Rani jatuh, pecah berantakan di lantai. Matanya melebar, menatapku seolah aku adalah monster. Bangkrut? Kamu bercanda, Sinta? Tanyanya, suaranya naik beberapa oktav. Tidak, Bu. Semuanya hilang, jawabku dengan suara bergetar. Ibu Rani berjalan mendekatiku, wajahnya penuh amarah. Sinta, kamu dengar tidak? Kamu dengar? Teriaknya. Kamu tahu kan aku sudah bilang kamu itu terlalu boros? Ini pasti karena kamu menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak jelas, kan? Kenapa kamu tidak minta pendapat Arya, suamimu? Tuduhnya. Aku menatap mereka berdua, bergantian. Arya yang tadinya lembut dan penyayang, kini penuh amarah dan tuduhan. Ibu Rani yang tadinya memanggilku, putriku, kini menatapku dengan mata penuh kebencian. Mereka tidak bertanya, apakah kamu baik-baik saja, Sinta? Mereka tidak bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Yang mereka tanyakan hanyalah, bagaimana dengan uang kita? Malam itu, mereka berdua terus-menerus menyudutkanku. Arya menyalahkan ketidakhati-hatianku, sementara Ibu Rani terus mengungkit-ungkit semua uang yang telah kuhabiskan untuknya. Kata-kata mereka bagai pisau yang menusuk-nusuk hatiku. Aku hanya bisa diam, membiarkan mereka melampiaskan amarah mereka. Aku tahu, ini adalah bagian dari skenario. Aku harus menahan diri. Aku pergi ke kamar, menyalakan teleponku, dan menghubungi Riana. Semua berjalan sesuai rencana, bisikku. Reaksi mereka sangat di luar dugaanku. Mbak, saya tidak menyangka mereka sekejam itu, jawab Riana. Aku menghela napas. Sudah kuduga, tapi aku tidak menyangka akan secepat ini. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku memandangi wajah Arya yang terlelap di sampingku. Wajah itu dulu adalah wajah yang paling kucintai. Wajah itu adalah wajah yang dulu pernah berjanji untuk selalu menjagaku, dalam suka maupun duka. Tapi sekarang, wajah itu hanya terlihat pucat karena khawatir kehilangan harta. Aku tahu, ini adalah akhir dari semua ini. Pagi harinya, aku bangun lebih awal. Aku mencoba menyiapkan sarapan, tapi Ibu Rani sudah duduk di meja makan. Wajahnya dingin. Jangan repot-repot, Sinta. Kita tidak punya waktu untuk sarapan, katanya. Aku terdiam. Apa yang terjadi? Arya datang, wajahnya terlihat lesu. Dia tidak menatapku. Dia hanya duduk di depan meja makan, menunduk. Ibu Rani meletakkan secari kertas di atas meja. Arya, kamu harus segera selesaikan ini. Kita tidak bisa hidup dengan orang yang hanya akan membawa kesialan, katanya. Jantungku berdebar kencang. Itu adalah surat perceraian. Surat perceraian itu tergeletak di meja makan, dingin dan tak berperasaan. Arya menatapku, matanya kosong. Sinta, ini jalan terbaik untuk kita berdua, katanya, suaranya pelan dan tak bersemangat. Aku tidak bisa terus bersamamu, dengan semua masalah ini. Aku terdiam, menatapnya. Inikah akhir dari cinta yang katanya tulus? Semudah ini?
Ibu Rani memandangku dengan sinis. Kamu dengar sendiri, kan? Arya tidak bisa hidup denganmu. Kamu hanya akan menjadi beban untuknya, katanya. Sebaiknya kamu segera berkemas dan pergi dari sini. Kami tidak butuh orang yang hanya bisa membawa sial. Aku menahan air mataku, tapi hatiku hancur berkeping-keping. Jadi, ini semua tentang uang? Tanyaku, suaraku bergetar. Ibu Rani tertawa. Memang apa lagi? Sinta? Cinta? Cinta tidak bisa membayar tagihan. Selama ini kami hanya bersamamu karena kamu bisa memberikan kami kehidupan yang layak. Tapi sekarang, kamu bukan apa-apa. Kata-katanya bagai belati yang menusuk langsung ke jantungku. Arya mengangguk, matanya tak berani menatapku. Ibu benar, Sinta. Aku tidak bisa. Aku butuh ketenangan. Aku butuh kepastian. Dan kamu tidak bisa memberikan itu, katanya. Aku tidak bisa menahan air mataku lagi. Air mataku mengalir deras, membasahi pipiku. Aku akan pergi, kataku. Aku beranjak dari meja makan, berjalan ke kamar. Aku tidak mengambil apa-apa, hanya koper kecil yang berisi beberapa pakaian dan satu dompet kecil. Aku tidak butuh apa-apa lagi dari rumah ini. Aku hanya butuh harga diriku. Aku hanya butuh kepastian. Ketika aku keluar dari kamar, Arya dan Ibu Rani sudah menunggu di ruang tamu. Mereka tidak berkata apa-apa. Mereka hanya menatapku dengan mata kosong. Aku berjalan melewati mereka, membuka pintu, dan melangkah keluar. Sinta, tunggu, teriak Arya. Aku berhenti, menoleh ke belakang. Apalagi? Tanyaku, suaraku dingin. Kamu tidak akan kembali, kan? Tanyanya, suaranya terdengar cemas. Aku tersenyum sinis. Kenapa, Arya? Apakah kamu takut aku akan kembali dan meminta uangmu? Jangan khawatir. Aku tidak butuh uangmu, kataku. Aku berbalik, berjalan pergi, tanpa menoleh lagi. Aku berjalan menyusuri jalanan, koperku di tangan. Aku tidak tahu harus kemana. Aku hanya tahu, aku harus pergi sejauh mungkin dari mereka. Aku mencari taksi, dan meminta supir untuk membawaku ke sebuah apartemen kecil di pinggir kota. Apartemen itu adalah apartemen yang aku beli dengan uangku sendiri, tanpa sepengetahuan Arya. Saat aku sampai di apartemen, aku langsung masuk. Aku tidak menyalakan lampu, aku hanya duduk di sofa, membiarkan kegelapan menyelimutiku. Air mataku kembali menetes. Aku tidak menyangka, kebahatan yang kurasakan selama ini hanya ilusi. Arya tidak mencintaiku. Ibu Rani tidak menyayangiku. Mereka hanya mencintai uangku. Aku mengambil ponselku, menghubungi Riana lagi. Riana, semua sudah selesai, kataku, suaraku serak. Mbak Sinta, saya sudah dengar beritanya. Mereka benar-benar mengusir Mbak? Tanyanya. Aku mengangguk. Ya, hanya dalam waktu 1 hari. Mereka langsung mengusirku. Riana terdiam sejenak. Mbak Sinta, saya tidak tahu harus berkata apa, katanya. Tidak apa-apa, Riana. Aku sudah tahu. Sekarang, kita mulai rencana B. Aku ingin kamu lakukan semua yang sudah kita rencanakan. Riana adalah asisten terbaik. Dia tidak bertanya lebih jauh. Baik, Mbak Sinta. Saya akan hubungi tim hukum kita dan tim keuangan. Semua akan berjalan sesuai rencana, katanya. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, Riana. Kamu adalah satu-satunya yang bisa kupercaya, kataku. Aku menutup telepon, membiarkan diriku tenggelam dalam kesedihan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan semua kenangan yang pernah kubuat bersama Arya. Kenangan-kenangan manis yang sekarang terasa pahit. Kenangan-kenangan yang sekarang terasa sia-sia. Pagi harinya, aku bangun lebih awal.
Aku melihat diriku di cermin. Wajahku terlihat pucat, mataku sembab. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak bisa terus-terusan bersedih. Aku harus bangkit. Aku harus menunjukkan pada mereka siapa Sinta yang sebenarnya. Aku harus membalas semua perlakuan mereka. Aku mulai membersihkan diri, mengenakan pakaian yang rapi, dan keluar dari apartemen. Aku tidak peduli dengan apa yang terjadi kemarin. Hari ini, aku adalah Sinta yang baru. Sinta yang kuat. Sinta yang tak terkalahkan. Aku pergi ke butikku. Aku melihat karyawanku sedang bekerja. Mereka tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi. Aku tersenyum pada mereka, menyapa mereka satu persatu. Mereka melihatku, terkejut. "Mbak Sinta, bukannya Mbak sedang liburan?" tanya salah satu karyawanku. Aku tertawa kecil. "Liburan sudah selesai. Sekarang saatnya kita bekerja," kataku. Aku langsung masuk ke kantor, menghubungi tim hukum dan tim keuanganku. "Kalian sudah tahu kan rencananya?" tanyaku. Mereka mengangguk. "Ya, Mbak. Semua sudah siap," kata salah satu tim hukumku. "Baik, kita mulai sekarang. Aku ingin kalian lakukan semuanya dengan cepat dan hati-hati. Aku tidak ingin ada satupun yang tahu tentang ini," kataku. Malam harinya, aku kembali ke apartemenku. Aku menyalakan TV. Di layar TV, aku melihat berita tentang perusahaanku. Berita itu menunjukkan bahwa perusahaanku mengalami kerugian besar, dan semua asetku dijual. Aku tersenyum tipis. Ini baru permulaan. Beberapa hari berlalu, dan aku menikmati hidup baruku. Hidup tanpa Arya dan Ibu Rani terasa begitu damai. Aku bisa fokus pada pekerjaan, tanpa harus khawatir tentang apa yang mereka pikirkan atau inginkan. Aku bekerja lebih keras, dan bisnisku mulai pulih. Tentu saja, aku tetap menyembunyikan semua itu dari media. Mereka masih berpikir aku bangkrut. Suatu pagi, Riana datang ke apartemenku. Dia membawa laptop dan beberapa dokumen. "Mbak Sinta, ini laporan dari tim hukum. Semua sudah siap," katanya. Aku mengambil dokumen itu, mataku menyapu setiap baris. "Bagus. Kita mulai sekarang," kataku. Aku membuat panggilan telepon. "Halo, Tuan Dava, ini Sinta. Saya ingin membeli properti di Jalan Mawar 25, dan perusahaan di Jalan Kenanga 12. Kita akan lakukan transaksi malam ini," kataku. Tuan Dava, seorang pengusaha properti terkenal, terkejut. "Mbak Sinta, bukannya Mbak sedang bangkrut?" tanyanya. Aku tertawa kecil. "Itu hanya rumor, Tuan Dava. Saya masih Sinta yang sama. Sekarang, apakah Anda bersedia membantu saya?" tanyaku. Tentu saja, Tuan Dava bersedia. Dia tahu aku bukan orang biasa. Aku adalah wanita yang selalu tahu apa yang kuinginkan, dan selalu mendapatkannya. Malam itu, aku menandatangani dokumen-dokumen penting. Properti di Jalan Mawar 25 adalah rumah tempat aku tinggal bersama Arya. Dan perusahaan di Jalan Kenanga 12 adalah perusahaan yang dimiliki oleh Ibu Rani. Aku menghubungi Riana lagi. "Riana, kita sudah membeli rumah dan perusahaan mereka," kataku. "Sekarang, lakukan yang berikutnya. Aku ingin semua rekening bank mereka diblokir. Aku ingin semua kartu kredit mereka tidak bisa digunakan. Aku ingin mereka tahu apa rasanya menjadi orang yang tidak punya apa-apa." Riana mengangguk. "Siap, Mbak Sinta. Saya akan lakukan semuanya," katanya. Aku tersenyum puas. Ini adalah permulaan. Aku ingin mereka merasakan semua yang kurasakan. Aku ingin mereka tahu apa rasanya dibuang begitu saja. Aku tidak tahu apa yang terjadi di rumah sana. Aku hanya tahu, malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan Arya.
Aku memikirkan bagaimana dia akan bereaksi ketika dia tahu bahwa dia kehilangan segalanya. Aku memikirkan bagaimana Ibu Rani akan bereaksi ketika dia tahu bahwa dia tidak punya apa-apa lagi. Pagi harinya, aku bangun lebih awal. Aku menyalakan TV. Berita itu menunjukkan bahwa keluarga Wardana mengalami masalah keuangan. Berita itu mengatakan bahwa semua aset mereka disita, dan rekening bank mereka diblokir. Aku tersenyum. Ini adalah balas dendamku. Aku menghubungi Riana. "Riana, bagaimana reaksi mereka?" tanyaku. "Mbak Sinta, mereka sangat panik." Arya menelepon saya, menanyakan apa yang terjadi. Saya bilang, saya tidak tahu. Dia memohon-mohon, tapi saya tidak peduli, kata Riana. Aku merasa hatiku sedikit lega. Tapi aku tidak bisa berhenti di sini. Aku harus melanjutkan rencanaku. Aku ingin mereka merasakan semua yang kurasakan. Aku ingin mereka tahu, apa rasanya menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Kekacauan itu dimulai pada hari kelima sejak aku didepak dari rumah. Ponselku berdering tanpa henti, dengan nama Arya tertera di layar. Aku mengabaikannya. Panggilan dari Ibu Rani pun aku abaikan. Biarkan mereka merasakan kepanikan yang sama seperti yang aku rasakan ketika mereka mengusirku. Di layar TV, berita tentang kebangkrutan keluarga Wardana mulai tersebar. Bukan kebangkrutan yang disebabkan olehku, tapi kebangkrutan yang disebabkan oleh mereka sendiri. Semua aset mereka disita. Perusahaan yang dimiliki oleh Ibu Rani, yang selama ini menjadi sumber kekayaannya, sudah berpindah tangan. Dan rekening bank mereka diblokir. Mereka tidak bisa menggunakan kartu kredit mereka, tidak bisa membayar tagihan mereka, tidak bisa membeli makanan. Mereka tidak punya apa-apa. Aku tahu, mereka pasti sedang berada di titik terendah. Mereka pasti sedang kebingungan, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Aku tahu, mereka pasti sedang mencari-cari jawaban. Aku tahu, mereka pasti sedang menyalahkan diriku. Aku tersenyum. Ini adalah balas dendamku. Suatu siang, aku mendengar ketukan di pintu apartemenku. Aku membuka pintu, dan aku melihat Arya dan Ibu Rani berdiri di depanku. Wajah mereka terlihat pucat, mata mereka sembab. Pakaian mereka terlihat lusuh, seolah-olah mereka tidak tidur selama beberapa hari. Sinta, tolong kami, kata Arya, suaranya parau. Ada apa? Tanyaku, suaraku dingin. Kita bangkrut. Semua aset kita disita. Rekening bank kita diblokir. Kita tidak punya apa-apa, jawabnya. Aku menatap mereka berdua, tanpa ekspresi. Jadi, kalian tahu rasanya sekarang? Tanyaku. Apa maksudmu, Sinta? Tanya Ibu Rani, suaranya bergetar. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Kenapa ini terjadi pada kami? Aku tersenyum sinis. Ini adalah karma, Ibu. Ini adalah akibat dari perbuatan kalian. Kalian mengusirku. Kalian menganggapku tidak berguna. Kalian pikir kalian bisa hidup tanpa aku? Kalian salah. Arya menatapku, matanya memohon. Sinta, tolong kami. Kami tidak tahu harus kemana. Kami tidak punya apa-apa, katanya. Kenapa aku harus menolong kalian? Kalian kan sudah mengusirku. Kalian kan sudah menganggapku tidak berguna. Kataku, aku menutup pintu apartemenku. Aku membiarkan mereka di luar, membiarkan mereka merasakan semua yang kurasakan. Aku tahu, ini adalah langkah yang kejam. Tapi aku tidak peduli. Mereka pantas mendapatkannya. Aku kembali ke apartemenku, duduk di sofa. Aku merasa hatiku sedikit lega. Tapi aku tidak bisa berhenti di sini. Aku harus melanjutkan rencanaku. Aku ingin mereka tahu siapa Sinta yang sebenarnya. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka salah besar. Keesokan paginya,
Setelah semalaman membiarkan Arya dan Ibu Rani merana di depan pintu apartemenku, akhirnya aku memutuskan untuk mengakhiri sandiwara ini. Aku menghubungi Riana dan meminta dia untuk menyiapkan segalanya. Aku akan membuat konferensi pers. Aku mengenakan pakaian paling mewahku, dengan hijab yang membingkai wajahku dengan sempurna. Aku naik ke mobil mewahku, dan menuju ke sebuah hotel bintang 5. Di sana, sudah ada puluhan wartawan yang menunggu. Mereka terkejut melihatku. Bukankah seharusnya aku bangkrut? Aku berjalan ke panggung, di sampingku ada Riana, asisten pribadiku yang setia. Di layar besar di belakangku, terlihat laporan keuangan perusahaanku. Angka-angka itu menunjukkan bahwa perusahaanku mengalami keuntungan besar-besaran. Tidak ada kerugian, tidak ada kebangkrutan. Semua itu hanya sandiwara. Selamat pagi, para wartawan. Saya tahu, kalian pasti terkejut melihat saya di sini. Kalian mungkin berpikir saya sudah bangkrut. Tapi saya ingin meluruskan semua rumor itu. Kataku, suaraku lantang dan penuh percaya diri. 2 minggu yang lalu, saya membuat sebuah sandiwara. Saya berpura-pura bangkrut. Saya ingin melihat siapa yang akan tetap di sisi saya, dan siapa yang akan meninggalkan saya, kataku. Aku berhenti sejenak, membiarkan kata-kataku meresap ke dalam pikiran mereka. Dan saya mendapatkan jawabannya. Hanya dalam 1 hari, suami saya, Arya Wardana, dan ibu mertua saya, Ibu Rani, mengusir saya. Mereka mengatakan saya tidak berguna, dan saya hanya akan membawa sial, kataku. Aku menahan air mataku, tapi hatiku hancur berkeping-keping. Tapi mereka salah. Saya tidak bangkrut. Saya masih memiliki segalanya. Bahkan, saya memiliki lebih dari yang mereka miliki, kataku. Aku menoleh ke layar besar, dan Riana menggeser selide. Layar itu menampilkan dokumen-dokumen penting yang menunjukkan bahwa aku sudah membeli semua aset milik keluarga Wardana. Rumah mereka, perusahaan mereka, bahkan mobil-mobil mewah mereka. Semuanya sekarang menjadi milikku. Wartawan terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa aku akan melakukan hal ini. Aku menatap kamera, dan berbicara langsung kepada Arya dan Ibu Rani. Arya, Ibu Rani, kalian mengira kalian bisa membuangku begitu saja. Kalian salah. Kalian mengira kalian bisa hidup tanpa aku. Kalian salah. Sekarang, kalian akan tahu rasanya menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Aku mengakhiri konferensi pers, dan meninggalkan panggung. Aku tahu, berita ini akan menyebar dengan cepat. Aku tahu, mereka akan melihat berita ini. Aku tahu, mereka akan menyesal. Berita tentang konferensi persku menyebar dengan sangat cepat. Ponselku berdering tanpa henti. Kali ini, bukan lagi panggilan dari Arya atau Ibu Rani. Kali ini, panggilan dari teman-temanku, dari kolega-kolega bisnisku, dari semua orang yang terkejut dengan apa yang terjadi. Aku tidak mengangkat panggilan-panggilan itu. Aku hanya duduk di apartemenku, melihat berita-berita di televisi. Wajah Arya dan Ibu Rani terlihat di mana-mana. Berita itu menunjukkan bahwa mereka sudah kehilangan segalanya. Rumah mereka disita, perusahaan mereka diambil alih, dan mereka tidak punya apa-apa. Mereka terlihat putus asa. Arya menutupi wajahnya, sementara Ibu Rani menangis. Aku merasa sedikit lega, tapi aku tidak merasa puas. Aku merasa hampa. Aku merasa kehilangan. Aku merasa sedih. Aku tahu, ini adalah balas dendamku. Aku tahu, mereka pantas mendapatkannya. Tapi aku tidak bisa melupakan semua kenangan yang pernah kubuat bersama mereka. Kenangan-kenangan yang sekarang terasa sia-sia. Ponselku berdering lagi. Kali ini, nama Arya tertera di layar. Aku mengambil napas dalam-dalam, dan menjawab panggilannya. Halo, kataku, suaraku dingin. Sinta, Sinta tolong kami, kata Arya,
Suaranya parau. Aku tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami tidak punya apa-apa. Tolong kami, katanya lagi. Kenapa aku harus menolong kalian? Tanyaku. Kalian mengusirku. Kalian menganggapku tidak berguna. Kalian pikir kalian bisa hidup tanpa aku? Kalian salah, kataku. Sinta, aku minta maaf. Aku salah. Aku menyesal, katanya, suaranya bergetar. Aku tidak menjawab. Aku hanya mendengarkannya. Sinta, aku tahu, aku salah. Aku hanya takut kehilangan segalanya. Aku takut kehilangan hartaku. Aku tidak peduli denganmu, katanya. Dan sekarang, kamu kehilangan segalanya. Kamu kehilangan hartamu. Kamu juga kehilangan aku, kataku. Aku menutup telepon. Aku tidak butuh permintaan maafnya. Aku hanya butuh dia tahu bahwa dia salah. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan semua yang terjadi. Aku memikirkan Arya. Aku memikirkan Ibu Rani. Aku memikirkan diriku sendiri. Aku tahu, ini adalah akhir dari semua ini. Pagi harinya, aku bangun lebih awal. Aku melihat diriku di cermin. Wajahku terlihat tenang. Aku tidak lagi merasa sedih. Aku tidak lagi merasa hampa. Aku merasa bebas. Aku merasa kuat. Setelah kejadian itu, hidupku berubah drastis. Aku tidak lagi menjadi istri pengusaha sukses Arya Wardana. Aku menjadi Sinta Anggraini, seorang pengusaha wanita yang tangguh, cerdas, dan mandiri. Aku mengambil alih semua bisnisku, mengembangkannya, dan menjadikannya lebih besar dari sebelumnya. Aku tidak lagi hidup dalam bayang-bayang Arya. Aku tidak lagi harus berpura-pura menjadi orang lain. Aku bisa menjadi diriku sendiri. Aku bisa memakai hijabku dengan bangga, tanpa harus khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Aku bisa menjadi Sinta yang sebenarnya. Suatu siang, aku menerima pesan singkat dari Arya. Sinta, aku bekerja sebagai buruh pabrik. Ibuku, dia menjual gorengan di pinggir jalan. Katanya. Aku terdiam. Aku tidak tahu harus merasa apa. Aku tidak merasa bahagia, tapi aku juga tidak merasa sedih. Aku hanya merasa kosong. Aku tidak membalas pesannya. Aku tidak ingin lagi berinteraksi dengan mereka. Aku tidak ingin lagi terhubung dengan masa laluku. Aku ingin fokus pada masa depanku. Malam harinya, aku pergi ke sebuah restoran. Aku duduk di meja, sendirian. Aku melihat sekeliling, dan aku melihat banyak orang yang sedang makan malam bersama. Aku merasa sedikit iri. Aku merasa sedikit kesepian. Tiba-tiba, ponselku berdering. Aku melihat nama Riana tertera di layar. Halo, Riana, kataku. Mbak Sinta, aku bertemu dengan seseorang. Katanya, suaranya terdengar bersemangat. Siapa? Tanyaku. Namanya Fadhil. Dia pria yang sangat baik. Dia seorang desainer grafis. Dia sering membantuku dalam pekerjaanku. Jawab Riana. Aku tersenyum. Syukurlah, Riana. Aku senang mendengarnya, kataku. Mbak Sinta, dia bilang dia ingin bertemu denganmu, katanya. Aku terdiam. Kenapa? Tanyaku. Dia bilang, dia mengagumi Mbak Sinta. Dia bilang, dia sangat terinspirasi dengan kisahmu. Jawab Riana. Aku merasa hatiku berdebar. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak tahu harus merasa apa. Aku hanya merasa aneh. Bagaimana kalau kita bertemu besok malam? Mbak Sinta, aku akan ajak Fadhil. Kita bisa makan malam bersama, kata Riana. Aku berpikir sejenak. Baiklah. Aku setuju, kataku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan Fadhil. Aku tidak mengenalnya, tapi aku merasa penasaran.
Aku merasa tertarik. Pagi harinya, aku bangun lebih awal. Aku mencoba untuk bersiap-siap. Aku memakai pakaian terbaikku, dengan hijab yang paling kusukai. Aku merasa gugup. Aku tidak tahu kenapa. Ketika aku sampai di restoran, aku melihat Riana sudah menunggu. Di sampingnya, ada seorang pria yang terlihat tampan. Dia mengenakan kemeja putih dengan jaket jeans. Dia tersenyum padaku. Senyumnya membuat hatiku berdebar kencang. Malam itu adalah awal dari sebuah kisah baru. Fadhil, pria yang diperkenalkan Riana, ternyata adalah pria yang sangat baik dan cerdas. Dia tidak membicarakan uang atau kekayaan. Dia membicarakan tentang seni, tentang desain, tentang mimpi-mimpi. Dia mendengarkan ceritaku dengan sabar, dan dia tidak menghakimiku. Dia mencintaiku, bukan karena uangku, bukan karena kekayaanku, tapi karena aku Sinta. Sinta yang cerdas, yang mandiri, yang tangguh. Sinta yang memakai hijab, yang selalu berusaha menjadi lebih baik. Sinta yang mencintainya. Kami menikah 6 bulan kemudian. Pernikahan kami sederhana, tapi penuh cinta. Tidak ada pesta mewah, tidak ada hadiah mahal. Hanya kami berdua, keluarga, dan teman-teman terdekat. 1 tahun kemudian, aku melahirkan seorang putri cantik. Kami memberinya nama Salsabila. Hidupku terasa sempurna. Aku memiliki suami yang mencintaiku dengan tulus, dan seorang putri yang cantik. Aku memiliki pekerjaan yang kusukai, dan aku merasa bahagia. Suatu sore, aku sedang bermain dengan Salsabila di taman. Tiba-tiba, aku melihat Arya dan Ibu Rani berjalan di seberang jalan. Mereka terlihat tua. Rambut Arya mulai memutih, dan Ibu Rani terlihat sangat kurus. Mereka mengenakan pakaian lusuh, dan mereka membawa tas belanja yang sudah robek. Mereka melihatku. Wajah mereka terlihat kaget, dan kemudian menyesal. Mereka melihat Salsabila, putriku. Aku melihat air mata mengalir di pipi Ibu Rani. Aku melihat Arya menunduk, tidak berani menatap mataku. Aku membiarkan mereka di sana. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya melihat mereka. Aku merasa hatiku sedikit sakit, tapi aku tidak merasa kasihan. Aku tahu, mereka pantas mendapatkannya. Fadhil datang, dan memelukku dari belakang. "Ada apa, sayang?" tanyanya. Aku menoleh, dan tersenyum. "Tidak ada apa-apa, sayang. Ayo kita pulang," kataku. Aku mengambil tangan Fadhil, dan kami berjalan pergi. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tahu, hidupku sudah berada di jalur yang benar. Aku tahu, aku tidak perlu lagi kembali ke masa lalu. Ketika kami sampai di rumah, Fadhil menoleh padaku. "Sinta, aku tahu, kamu pasti merasa sedih. Tapi ingat, kamu tidak sendiri. Ada aku di sini, selalu di sisimu," katanya. Aku tersenyum. "Terima kasih, sayang." "Aku tahu," kataku. Kami masuk ke dalam rumah. Aku melihat sekeliling. Rumah ini tidak mewah, tapi penuh cinta. Rumah ini tidak besar, tapi terasa hangat. Rumah ini adalah rumah yang aku impikan. Aku memeluk Fadhil dan berkata, "Terima kasih, sayang. Kamu sudah mengajariku apa artinya cinta sejati." Fadhil tersenyum. "Kamu juga, sayang. Kamu sudah mengajariku apa artinya hidup." Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan semua yang terjadi. Aku memikirkan masa laluku dan masa depanku. Aku tahu, aku tidak akan pernah melupakan semua yang terjadi. Tapi aku tahu, aku tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Hidup terus berjalan. Aku fokus pada bisnisku, pada keluargaku. Fadhil adalah suami yang luar biasa. Ia tidak hanya mencintaiku,
tetapi juga mendukung semua impianku. Ia menjadi sosok ayah yang luar biasa bagi Salsabila. Kami hidup sederhana, tapi penuh kebahagiaan. Aku tidak lagi mencari kemewahan, karena kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang. Suatu sore, aku mendengar ketukan di pintu rumahku. Ketika kubuka, aku melihat seorang wanita paruh-baya berdiri di sana. Ia mengenakan hijab yang lusuh, dengan wajah yang terlihat lelah. "Mbak Sinta, saya dari Yayasan Sosial," katanya, suaranya parau. "Ada apa?" tanyaku. "Saya ingin meminta sumbangan untuk anak-anak yatim piatu," jawabnya. Aku terdiam. Aku melihat ke dalam matanya, dan aku melihat kesedihan yang mendalam. Aku melihat penyesalan. Aku tahu, ia adalah Ibu Rani. Aku melihat Arya berdiri di belakangnya. Ia terlihat sangat kurus, dengan mata yang kosong. Aku menarik napas dalam-dalam. Ibu Rani?" tanyaku. Matanya melebar, ia terkejut. Sinta, kamu mengenali kami?" tanyanya, suaranya bergetar. "Tentu saja," kataku. "Bagaimana bisa aku tidak mengenali orang-orang yang pernah mengusirku dari rumahku sendiri?" Ibu Rani menunduk, air mata mengalir di pipinya. "Sinta, saya minta maaf," katanya, suaranya serak. Saya menyesal telah membuangmu. Saya menyesal telah menyia-nyiakanmu," katanya lagi. Aku terdiam. Aku tidak tahu harus merasa apa. Aku tidak merasa bahagia, tapi aku juga tidak merasa sedih. Aku hanya merasa kosong. Arya berjalan mendekat, wajahnya terlihat putus asa. "Sinta, aku menyesal. Aku salah. Aku salah telah meninggalkanmu. Aku salah telah menyia-nyiakanmu," katanya, suaranya bergetar. Aku menatap mereka berdua, tanpa ekspresi. "Kalian datang ke sini untuk apa?" tanyaku. Kami hanya ingin meminta maaf. Kami ingin kamu tahu, kami menyesal," jawab Arya. Aku menghela napas. "Kalian datang ke sini setelah kalian kehilangan segalanya? Setelah kalian tidak punya apa-apa lagi?" tanyaku. "Kenapa tidak dari dulu? Kenapa tidak ketika kalian masih memiliki segalanya? Kenapa tidak ketika kalian masih memiliki aku?" Mereka tidak bisa menjawab. Mereka hanya bisa diam, menunduk, dan menangis. Aku memanggil Riana. "Riana, tolong berikan mereka uang. Berikan mereka cukup uang untuk hidup," kataku. Riana mengangguk dan mengambil dompetnya. Ia memberikan mereka sejumlah uang. Ibu Rani dan Arya mengambil uang itu, dan mereka menatapku. Mata mereka penuh rasa terima kasih, dan juga penyesalan. "Terima kasih, Sinta. Terima kasih banyak," kata Arya. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap mereka. "Sinta, apa yang harus kami lakukan sekarang?" tanyanya. Aku tersenyum tipis. "Kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan. Kalian sudah tahu apa artinya hidup. Kalian sudah tahu apa artinya cinta. Sekarang, kalian harus belajar apa artinya menyesal," kataku. Aku menutup pintu dan meninggalkan mereka. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tahu, hidupku sudah berada di jalur yang benar. Aku tahu, aku tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Aku kembali ke rumah, dan aku melihat Fadhil dan Salsabila sedang bermain. Aku tersenyum. Ini adalah hidup yang aku impikan. Ini adalah hidup yang aku inginkan. Aku tidak butuh kemewahan. Aku tidak butuh kekayaan. Aku hanya butuh cinta. Dan aku sudah menemukannya. Fadhil melihatku, dan ia tersenyum. "Ada apa, sayang?" tanyanya. Aku menggeleng. "Tidak ada apa-apa. Aku hanya merasa bahagia," kataku. Fadhil mendekat dan memelukku. Salsabila memeluk kami berdua.
Kami tertawa. Kami bahagia. Aku tahu, ini adalah akhir yang bahagia. Aku tahu, aku akan hidup bahagia selamanya, dengan keluarga yang mencintaiku dengan tulus. Aku tahu, aku tidak akan pernah menyesal. Karena penyesalan adalah untuk mereka, bukan untukku.